Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Kafi di video pembelajaran. Di video kali ini Pak Kafi akan membahas materi fisika. Apa sih materi fisika yang akan kita pelajari hari ini? Yaitu tentang vektor. Ini materi fisika kelas 10 SMA ya. Nah, kita harus tahu dulu apa sih definisi vektor. Nah, vektor itu merupakan besaran fisika yang memiliki nilai dan arah. Kalau sebelumnya kan kita tahu tuh ada besaran skalar, besaran yang memiliki besaran yang memiliki nilai. Nah, itu namanya besaran skalar. Kalau besaran vektor adalah besaran fisika yang memiliki nilai dan arah. Besaran itu apa sih? Besaran itu seperti pelajaran sebelumnya adalah segala sesuatu yang bisa diukur, itu namanya besaran ya. Nah, lanjut. Contohnya, vektor itu adalah kecepatan mobil 20 km per jam ke arah timur. Jadi 20 adalah nilainya dan timur adalah arahnya. Nah, ini disebut sebagai besaran vektor. Contohnya yang lain adalah mobil berpindah sejauh 400 meter ke kanan. Jadi 400 adalah nilainya dan ke kanan adalah arahnya. Ini yang dimaksud dengan vektor. Contohnya lain ada gaya, kecepatan, posisi, dan lain-lain. Vektor biasanya dituliskan dengan huruf cetak tebal, cetak miring, atau huruf kapital. Contohnya, gaya F. Gaya simbolnya F ditulis dengan F. Seperti itu ya, F-nya kapital, tebal, dan miring. Vektor juga digambarkan dengan anak panah lurus. Arah panah menunjukkan arah besarnya. Panjang garis anak panah merepresentasikan besar vektor. Nah, ini dia tanda panah. Arah tanda panah ini menyatakan arah dan panjang garis anak panah ini menyatakan besar vektor. Ini yang perlu diperhatikan ya, beberapa aturan yang berkaitan dengan vektor. Yang pertama, ada menggambar besaran vektor, ada penjumlahan dua vektor, ada vektor komponen, dan nanti ada perkalian vektor. Tapi di sini yang kita bahas hanya sampai di vektor komponen. Yang pertama ada menggambar besaran vektor. Vektor digambarkan tadi ya dengan bentuk anak panah. Panjang anak panah merupakan besar nilai vektor. Ujung panah merupakan arah vektor. Jadi ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Nah, ini adalah A-nya positif karena ke arah kanan, dan yang ini A-nya negatif karena ke arah kiri, ditulisnya min A. Nah, selanjutnya, ingat skala. Mau kita perpanjang pun kita harus mengikuti skala. Kalau yang pertama adalah A, misalkan 1 cm, maka kalau 2A adalah 2 cm, kalau 3A 3 cm. Nah, kalau yang ini A-nya ke atas, ini positif A. Kalau yang ini ke arah bawah B, maka negatif B. Ini juga sama. Kita mulai dari AA ke kanan positif, maka ditulisnya A plus B ke atas plus B. Ini C berlawanan arah. Kalau berlawanan arah, harusnya kan siklus nih. A, B, C. Karena si C-nya berlawanan arah, tanda panahnya maka di sininya min C sama dengan 0, atau bisa ditulis juga A plus B sama dengan C. Yang ini juga kita mulai dari A ke kanan positif, A plus B ke atas positif plus B. Nah, C ini searah dengan siklus ya, maka C-nya positif ditulisnya A plus B plus C sama dengan 0. Nah, kalau yang ini sebenarnya ini disebut sebagai gambar dari poligonal. Kita mulai dari A-nya ke kanan positif, mengikuti siklus ya, B-nya ke atas positif, C-nya mengikuti siklus positif, tanda panahnya, dan C-nya juga, yang D-nya juga sama positif. Ya, ini disebut sebagai pangkal vektor, ini sebagai ujung vektor. Selanjutnya kita ke penjumlahan atau disebutnya resultan. Resultan itu penjumlahan dari dua vektor.
Yang pertama penjumlahannya kalau segaris dan searah. Bagaimana tuh penjumlahannya? Kalau segaris tapi berlawanan arah, bagaimana tuh penjumlahannya? Terus kalau ada dua vektor membentuk sudut 90 derajat, terus ada dua vektor membentuk sudut kurang dari 90 derajat, bagaimana perhitungan resultannya? Yuk langsung kita mulai dari resultan dua vektor segaris dan searah. Nah, ini disebut vektor ya, F1 itu disebut sebagai vektor. Jadi vektor itu bisa F, bisa V, banyak ya. Cuma di sini Bapak pakainya F1. Nah, berarti ini vektor F1 ke arah kanan. Lalu ada F2 ke arah kanan juga. Nah, ini segaris dan searah. Maka bagaimana menghitung resultan kedua vektornya? Maka untuk F resultan langsung dijumlahkan F1 ditambah F2 karena dia segaris dan searah. Nah, sehingga menghasilkan FR nih ya. Contohnya deh, biar ada angkanya. F1 ke arah kanan 20, berarti positif 20. F2 30 ke arah kanan. Nah, karena dia segaris dan searah, maka untuk menghasilkan atau menghitung resultan gayanya atau vektor resultan vektornya itu tinggal dijumlahkan. F1 20 ditambah F2 30, maka resultannya 50 Newton. Lihat F1 panjangnya 20, F3 panjangnya 30, maka resultan vektornya akan jumlahan panjang dari keduanya nih, jadi semakin panjang. Lanjut. Sekarang resultan dua vektor segaris tapi berlawanan arah. Dia segaris tapi berlawanan arah. Ini F1 ke arah kanan. Kemudian ada F2 ke arah kiri berlawanan arahnya. Maka untuk menghitung resultannya, yang ke kanan dikurang yang ke kiri, F1 dikurang F2. Jadi ingat ya, kalau di vektor itu karena kita memperhatikan arah, ke kanan positif, ke kiri negatif, ke atas positif, ke bawah negatif. Contohnya F1 ke kanan 30, F2 ke kiri 10. Berapa resultannya? Langsung ditebak. Maka resultannya tinggal dikurang, F1 dikurang F2. F1-nya 30 dikurang F2-nya 10. 30 kurang 10, maka resultannya 20 Newton. Oke, ini adalah contoh soal resultan dua vektor segaris dan berlawanan arah. Diketahui vektor F1-nya 10 Newton dan F2 15 Newton. Keduanya memiliki arah yang saling berlawanan nih. Kalau arahnya saling berlawanan berarti yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Berapa resultan vektornya? Nah, diketahui F1. Karena harus ada yang berlawanan, kita buat F1 ke kanan ya, 10 Newton. Ini positif artinya ke kanan. Dan F2-nya biar berlawanan arah, maka tandanya menjadi min 15 Newton. Tanda negatif artinya dia ke kiri. Ditanyakan berapakah resultan vektornya. Berarti kalau digambarkan nih, yang satu ke kanan sebesar 10 Newton nih F1 nih, dan yang ini F2 nya ke kiri 15. Nah, 15. Maka resultannya atau R nya itu karena dia berlawanan arah, maka ada yang satu ke kanan yang satu ke kiri, maka dikurang. Resultan sama dengan F1 dikurang F2. F1 nya 10, F2 nya 15, berarti min 15. Nah, maka hasilnya min 5 Newton. Ini artinya apa? Artinya 5 Newton ke arah kiri. Tadi yang ke arah kiri siapa? F2, berarti 5 Newton ke arah F2 jawabannya. 5 Newton ke arah F2 jawabannya yang D. Selanjutnya, tadi kan ada resultan segaris dan searah, resultan dua vektor segaris tapi berlawanan arah. Yang ketiga ini ada resultan dua vektor di mana dia membentuk sudut 90 derajat. F1 ke arah atas, F2 ke arah kanan. Nah, ini membentuk sudut 90 derajat nih, siku-siku. Maka resultannya yang ini nih, FR. Dalam vektor,
Ini bisa dipindahkan asalkan syaratnya tidak mengubah panjang vektor atau tidak mengubah arah vektor. Jadi si F2 ini nih kita pindahkan bisa ke sini nih. Nah, ini sama nih. Maka kita lihat F1, F2. Nah, ini membentuk 90 derajat siku-siku. Maka ini FR-nya adalah miring. Nah, berarti ini berhubungan dengan berhubungan dengan apa? Pitagoras. Maka rumus mencari FR atau resultan dua vektor ini kita gunakan kaidah Pitagoras. R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Artinya F1 ini artinya vektor 1 dikuadratkan dan vektor 2 dikuadratkan ya. Jangan bingung dengan simbol F1 atau V1. Yang pasti Pitagoras. R sama dengan atau sisi miring sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ya. Selanjutnya ini contoh nih. F1 itu 6 Newton ke atas, F2 8 Newton ke kanan. Maka resultan kedua vektornya atau FR-nya ini nih. Cara perhitungannya adalah, nah tadi si F2-nya Bapak pindahkan ke atas, maka panjang yang ini kan F2 nih 8 Newton. Ini F1 6 Newton, maka yang ditanya miringnya. Maka FR namanya. Untuk mencari yang miring dalam Pitagoras sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 6 kuadrat itu 36, 8 kuadrat itu 64. Maka akar 36 ditambah 64 itu akar 100. Akar dari 100 adalah 10 Newton. Nah, sekarang resultan dua vektor membentuk sudut kurang dari 90. Kalau sudutnya tadi membentuk 90, kita gunakan aturan Pitagoras. Kalau ini sudutnya kurang dari 90. Contohnya ini ya. F1 vektor 1 dengan vektor 2 ini ada sudut tapi sudutnya tidak 90. Maka resultan kedua vektornya FR-nya berapa? Cara menghitungnya tentunya beda dengan cara tadi yang 90 derajat. Nah, theta ini adalah sudut antara dua vektor F1, F2. Ini ada sudut namanya theta. Sudut antara dua vektor. Nah, untuk mencari resultan kedua vektornya ini pakai aturan kosinus. Masih ingat aturan kosinus? Ya, ini aturan kosinus. FR atau resultan sama dengan akar dari vektor pertama dikuadratkan ditambah vektor kedua dikuadratkan ditambah 2 kali vektor 1 dikali vektor 2 dikali cos theta. Theta ini adalah sudut antara F1 dan F2 atau sudut antara vektor pertama dan vektor kedua. Jadi ini untuk mencari resultan pakainya rumus yang ini nih, aturan kosinus. Ulang ya, F atau gaya resultan sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 kali cos theta. Nih contohnya, F1-nya sebesar 10 Newton, F2-nya sebesar 5 Newton. Sudutnya 60 derajat nih. Berapakah resultan dua vektor tersebut? Pakai aturan kosinus. F1 kuadratnya 10 kuadrat. Nah, 10 kuadrat, F2-nya 5 kuadrat, ditambah 2 kali F1, 10 kali F2, 5 dikali cosnya 60. Cos 60 itu setengah. Oke, setelah ini kita belajar sudut-sudut istimewa sederhana yang ada di pelajaran matematika, tapi kalian belum pelajari. Di sini Bapak pelajari, tapi langsung yang berhubungan dengan vektor di fisika ya. Maka resultannya adalah 10 kuadrat itu 100, 5 kuadrat itu 25, 2 kali 10 kali 5 dikali setengah, hasilnya 50. Kalau dijumlahkan akar 175. Akar 175 itu kan sebenarnya akar dalam akar 25 kali 7. 25 dikeluarkan, diakarkan jadi 5. Jadi hasilnya akar 175 itu 5 akar 7 Newton. Jadi resultan dari dua vektor yang contoh soal ini adalah 5 akar 7 Newton. Nah, ini Bapak kasih tahu informasi intermezzo sudut-sudut istimewa pada trigonometri. Jadi nanti akan ada gini nih, ini sumbu Y ke atas, sumbu X ke bawah lurus, dan ada sisi miring ini R. Nah, biasanya yang perlu kita perhatikan adalah sudut ini nih, theta ini atau alfa. Ini alfa nih sudut. Kalau di depan alfa, di depan sudut, berarti ini nih ada sumbu Y. Kita sebutnya sumbu Y itu adalah depan sudut. Kalau sudutnya di sini ya. Sekarang
Sumbu yang X gini, sumbu X yang ke sini. Ini adalah samping sudut disebutnya ya. Jadi ini depan sudut, ini samping sudut, dan R ini yang miring adalah sisi miring. Nanti ingat singkatannya, kalau depan D, kalau ke samping sa, kalau ke miring mi. Dan ini adalah sudut. Nah, di trigonometri dalam matematika ada istilahnya sin konstan. Namanya juga tri, makanya ada sin konstan. Ini yang dasarnya ya. Ada sin alfa, artinya apa sih? Sin alfa. Sin itu dimudahkan penghafalannya. Kalau sin alfa, kita lihat sin itu berarti depan sudut sama miring. Sin alfa sama dengan D per mi. Atau kalau dipakai variabel, variabelnya adalah Y per R. Kenapa? Karena Y itu ada di depan sudut dan R itu adalah miring ya. Jadi sin theta sama dengan demi atau Y per R. Untuk cos theta, cos itu adalah samping miring. Samping ada sumbu X dan miring ada sumbu R. Maka untuk cos theta, disingkatnya adalah cos theta sama dengan sami atau X per R. Untuk tangan itu adalah depan per samping. Depan itu Y, samping itu X. Maka tan alfa sama dengan D per sa atau Y per X. Nah, kalau kita misalkan mau mengambil huruf atau variabel Y, maka kita bisa buat Y sama dengan sin theta dikali R, atau Y sama dengan R kali sin theta. Kalau mencari X sama dengan R dikali cos theta. Nah, ini adalah sudut-sudut istimewa. Kalian hanya menghafalkan sudut istimewa ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Untuk sin 0 derajat itu nilainya 0. Sin itu katanya bahasa Indonesianya dosa. Kalau sinnya 0 berarti nggak ada dosa, artinya masih 0 ya. Kalau sinnya 30 derajat itu nilainya setengah. Kalau sin 45 nilainya setengah akar 2. Kalau sin 60 nilainya setengah akar 3. Dan sin 90 nilainya 1. Jadi pertama kalian harus menghafalkan dulu. Ini jari jempol nih. 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Untuk sin berarti 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Untuk cos 0 itu nilainya 1, cos 30 setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, cos 60 setengah akar 3, cos 90 0. Jadi kebalikannya dari sin nih, gampang menghafalnya ya. Pokoknya hafalin aja sin 0, 0, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 90 1. Kalau cos tinggal dibalik. 1 setengah akar 3 setengah akar 2 setengah 0. Jadi sin 45 sama cos 45 itu sama nilainya, yaitu setengah akar 2. Untuk tangan sebenarnya gampang nih cara menghafalnya. Tangan itu adalah sin per cos. Berarti sin per cos 0 bagi 1. 0 bagi 1 0. Setengah dibagi setengah akar 3 sepertiga akar 3. Dan seterusnya. Jadi ingat tan 0 itu 0, tan 30 sepertiga akar 3 nilainya, tan 45 nilainya 1, tan 60 derajat nilainya akar 3, dan tan 90 derajat tak terhingga. Ya, ini adalah contoh soal resultan dua vektor membentuk sudut kurang dari 90. Vektor pertama ini ada 5 Newton, vektor kedua 3 Newton, dan membentuk sudut 60 derajat. Besar resultan kedua vektor adalah, ini karena membentuk sudut kurang dari 90, kita perhatikan dulu. F1 nya ada 5 Newton, F2 nya kita buat 3 Newton, dan sudutnya atau tetanya atau alfanya sama aja ya, 60 derajat. Yang ditanya berapakah resultannya, maka kita gunakan aturan kosinus R atau FR sama ya, sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 dikali F2 cos 60 derajat sama dengan, buat akar lagi, F1 nya 5 kuadrat ditambah F2 nya 3 kuadrat ditambah 2 kali F1 5 kali F2 nya 3 cos 60 berapa? Ayo, cos 60 itu adalah setengah. Kita lanjut hitungannya, buat lagi akar
5 kuadrat itu 25, 3 kuadrat itu 9, 2 kali 5 kali 3. Ini bisa kita coret. Ini ada 2 di atas, ini ada 2. 2 kali setengah 1. Tinggal 5 kali 3. Berapa? 5 kali 3 itu 15. Kita hitung. 25 tambah 15, 40. Ya kan? 40 tambah 9, akar 49. Berapa akar 49? Ya, betul, jawabannya adalah 7 Newton. Maka jawabannya yang B. Ya, ini contoh soal ujian nasional. Nah, berikutnya yang C. Nah, ini ada vektor komponen. Penguraian vektor pada sumbunya. Dinyatakan juga suatu vektor dapat dinyatakan dalam bentuk komponen-komponennya. Misalkan sebuah vektor gaya F. Jadi vektornya di sini adalah gaya F. Membentuk sudut alfa atau sudut X terhadap sumbu X seperti gambar berikut. Nah, jadi ini ada sumbu Y, ada sumbu X, ini namanya garis kartesius ya. Dan ini vektornya vektor F. Jadi vektor F ini membentuk sudut terhadap sumbu X sebesar alfa. Nah, ini. Jadi yang kalian perhatikan adalah sebenarnya ini kan sumbu Y, sumbu X. Nah, vektornya ini atau nilainya ini adalah yang ini nih, yang miring. Ini si F nih. Ini vektornya, nih vektor gayanya ini. Jadi nanti si vektor gaya ini akan kita hitung kalau dia terhadap sumbu F ini terhadap sumbu X itu nilainya berapa. F terhadap sumbu X kita singkat sebagai Fx. Ini artinya F terhadap X. Kalau vektor F terhadap Y, ini Fy berarti kita simbolkan sebagai Fy. Ingat ya, Fx itu artinya vektor F terhadap sumbu X. Kalau Fy, vektor F terhadap sumbu Y. Nah, ini dia. Ini vektor F-nya. Ini terhadap sumbu X-nya kita sebut sebagai Fx. Bagaimana cara mencari Fx? Karena karena sudut ini dekat dengan garis X atau garis yang mau kita cari vektor F-nya terhadap sumbu X, maka kita sebut Fx. Maka untuk mencari Fx sama dengan F vektor F dikali cos alfa. Fx dekat sudut alfa. Nah, ini Fx dekat sudut alfa. Maka kalau dekat pakai cos ya. Ini untuk mengingat saja. Kalau dekat pakai cos. Kosannya dekat, dekat kosan, cos dekat. Kalau Fx F cos theta. Selanjutnya untuk ini ada untuk Fy ya. Ini ada vektor F, vektor utamanya mau kita hitung terhadap sumbu Y, maka F terhadap sumbu Y disebut Fy, sedangkan garis Fy ini jauh dari sudut. Nah, kalau tadi kan ini garis yang akan kita cari dekat dengan sudut, dekat pakainya cos. Kalau jauh, si garis ini jauh dari sudut, maka kita jangan gunakan cos lagi. Kalau jauh, Fy sama dengan F dikali sin alfa. Fy jauh dari sudut, maka pakainya sin. Dekat pakai cos, jauh pakai sin. X ini adalah sudut yang mengapit antara vektor F dan sumbu Fx. Nah, ini vektor komponennya masih sama. Ini vektor utamanya miring. Kalau terhadap sumbu X, maka kita sebut Fx. Cara mencarinya F cos X. Kalau Fy ini artinya vektor F terhadap sumbu Y, Fy kakinya tadi sin F kali sin alfa. Maka untuk mencari resultan kedua vektornya, berarti kita gunakan pakai Pitagoras. R sama dengan akar Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Kalau mencari besar atau resultan kedua vektor pakai ini ya. R sama dengan akar Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Kalau untuk arah vektor, ini kan arahnya ke atas miring ya. Maka alfanya kita bisa cari dengan
FY dibagi Fx. Jadi nilai FY kita cari, nilai Fx kita cari. Ini ada gambar vektor, ada 3 vektor nih. Yang ini vektor 1 15 akar 3 Newton, vektor yang kedua 30 Newton membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X negatif. Ini X positif, X negatif, Y positif, Y negatif ya. Dan yang satu lagi vektornya ke bawah nih, ke Y negatif 30 Newton. Besar resultan ketiga vektor adalah. Jadi berapa resultan ketiga vektornya? Ketiga vektor ini. Maka kita gambarkan dulu ya. Ini dianggap sebagai F1, ini F2, ini F3. Kita ambil F1 dulu ya. F1 ini kita mengurai. F1 terhadap sumbu X, F1 terhadap sumbu Y. Kita lihat F1 terhadap sumbu X. Berarti ini garis ini adalah F1 terhadap sumbu X. Berapa nilainya? 15 akar 3 Newton. Karena dia ke arah X positif, maka nilainya positif. F1 ini hanya ada terhadap sumbu X kan? Kalau terhadap sumbu Y ada nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti 0. Nah, berarti F1Y-nya 0. Sekarang kita ke F2. F2 nih, kan F1X sama F1Y udah dapat. Sekarang F2. F2X sama F2Y-nya kita cari. Namanya komponen vektor, maka setiap komponen harus dicari terhadap sumbu Y dan terhadap sumbu X. F2 ini kebetulan miring. Nah, F2 ya, kita pakai aplikasi yang tadi. Kita gunakan F2 terhadap sumbu X. Berarti adanya di sini nih. F2X. Garis ini terhadap sudut dekat atau jauh? Dekat. Kalau dekat pakainya cos, maka F2X sama dengan F2 dikali cos 30. Karena dia ke arah sumbu negatif X, maka di depannya kita kasih tanda negatif. Maka kita turunkan min 30 dikali cos 30. Ingatin lagi tadi sudut istimewa. Cos 30 adalah nilainya setengah akar 3. Lalu kita kalikan min 30 dikali setengah akar 3. 30 kali setengah min 15. Akar 3-nya tulis lagi akar 3. Ke kiri ya, karena tandanya negatif. Oh ya, ini ya. Sekarang F2Y. Tadi F2 terhadap sumbu X. Sumbu ini yang kita cari dekat dengan sudut pakai cos. Sekarang yang kita cari ini F2Y ke atas nih. Jauh dari sudut, berarti pakainya sin. F2Y sama dengan F2 dikali sin theta. Karena dia ke atas, Y positif, maka tidak ada negatif di sini. F2 nilainya 30 dikali sin 30 berapa? Setengah. Maka 30 kali setengah 15 Newton. Positif karena ke arah sumbu Y positif atau ke atas. Selesai itu F1, F2 terhadap sumbu X terhadap sumbu Y. Berikutnya adalah F3 terhadap sumbu X, F3 terhadap sumbu Y. Kalau kita perhatikan gambarnya, F3 ini arahnya ke bawah, berarti terhadap sumbu Y. Ya, berarti terhadap sumbu X-nya ada nggak? Nggak ada. Berarti F3X-nya 0. F3Y-nya karena ke arah Y negatif ke bawah, maka F3Y-nya nilainya min F3 atau min 30 Newton. Sudah ketemu nih tiap elemennya ya. Sekarang kita masukkan ke dalam tabel. Kita buat tabel terhadap sumbu X terhadap sumbu Y. F1, F2, F3 dan ini adalah sigma F. Resultan dari vektor-vektor yang ada. Misalkan F1 kita masukkan nih. F1 di sumbu X nilainya mana tadi? F1 terhadap sumbu X, F1X nilainya 15 akar 3. F2 terhadap sumbu X ini nih min 15 akar 3. Dan F3X, yang X kita cari dulu yang X nilainya 0. Nih. Sekarang F1 terhadap sumbu Y, mana F1Y? Yang ini nilainya 0. F2Y ini 15 plus 15. F3 yang ini nih ya, min 30. Kita jumlahkan 15 akar 3 dikurang 15 akar 3 ditambah 0. Ini hasilnya 0. Karena 15 kurang 15 kan 0. Karena dia sama-sama akar 3 berarti bisa dijumlah. Kecuali dia ini akar 3, ini akar 5 nggak bisa dijumlah. Tapi kalau sama-sama akarnya kita bisa langsung ya. 15 akar 3 dikurang 15 akar 3 hasilnya 0. Sekarang 0 ditambah 15, 15. 15 dikurangi 30 min 15. Jadi utang 15. Ya berarti sigma fx-nya itu 0, sigma fy-nya min 15.
Bagaimana menghitung resultannya? Kita gunakan Pythagoras. R sama dengan akar fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat. Sigma fx ini nih 0. 0 kuadrat dikuadratkan tetap 0. Sigma fy min 15. Min 15 dikuadratkan, minnya positif ya, berubah karena min kali min jadi plus. 15 dikuadratkan akar 225. Akar 225 itu adalah 15 Newton. Maka jawabannya adalah 15 Newton. Ini ada contoh soal vektor komponen sebagai latihan, sebagai pembanding. Simak video berikut. Ya, kita mulai lagi. Ini contoh soal vektor komponen. Perhatikan gambar, ada vektor ya 10 Newton membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X. Pernyataan yang tepat untuk gambar berikut adalah, berarti ini ada F. Nah, ini F-nya nih 10 Newton. Berarti kita harus cari terhadap sumbu X, ini kita sebut Fx, dan terhadap sumbu Y. Nah, ini berarti Fy. Kita cari Fx dulu. Nah, Fx. Kira-kira ini dekat sama sudut ini kan? Kalau dekat sama sudut berarti nanti F, karena dekat cosnya berapa? 30 derajat. F-nya berapa? 10. Cos 30 derajat itu setengah akar 3. Nah, harus ingat-ingat lagi tuh sudut-sudut istimewa. 10 kali setengah 5. Akar 3. Ini untuk Fx. 5 akar 3 ya. Sekarang yang Fy. Sumbu ini yang kita cari, garis vektor ini yang kita cari. Ini sudut nih, jauh dari sudut. Kalau jauh berarti dia pakainya cos. Fy berarti kalau jauh pakainya sin. Sin dari sudut, sin 30. F-nya 10, sin 30 setengah. 10 kali setengah 5 Newton. Berarti Fx-nya 5 akar 3, Fy-nya 5. Maka jawabannya yang B, yang ini. Contoh soal kedua kita ambil dari UMPTN tahun 96 ya. Vektor-vektor yang besar dan arahnya terlukis pada kertas petak berikut gambar seperti gambar. Jika panjang satu petak adalah 1 Newton, nih satu petak 1 Newton, maka besar resultan kedua vektor adalah. Jadi yang ditanya adalah besar resultan kedua vektor. Anggap kita tulis ini sebagai F1. Ini adalah F2, vektor 1, vektor 2. Nanti kita hitung dulu ya, F1 terhadap sumbu X. Ini F1 terhadap sumbu X, berarti yang ini nih. F1X. F1Y yang ini nih. Nah, ini F1Y. Terus kalau F2-nya terhadap sumbu X berarti kan ini nih. Tetap dari ujung ya. Nah, ini F2X. Kita hitung F1X. F1X. Mana F1X yang ini nih ya. Dia berhenti dari ujung sini berhenti di petak kedua. 1 petak 2. Kenapa? Karena ujung vektor 1 itu ada di sini nih, segaris F2. Maka F1X nilainya atau besarnya adalah 1 petak 2 petak. 1 petaknya 1 Newton, kalau 2 petak berarti 2 Newton. F1Y yang ini nih sekarang, F1Y ada berapa petak dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 petak ke atas berarti 6 Newton. Sekarang kita ke F2. Ini F2 hanya ada di sumbu X. Berarti F2X-nya ada berapa petak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka F2X-nya 6 Newton. F2Y-nya karena nggak ada, maka dia tulis 0. Resultan kedua vektor, nih yang ditanya nih, resultan kedua vektor
atau kita sebut sebagai FR. Nih, kita tinggal buat akar dari sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat. Nah, kita masukkan dulu nih, atau kita cari dulu sigma fx sama sigma fy nya. Kita buat tabel, ini adalah sumbu x dan ini adalah sumbu y. Ini ada F1, ada F2. Nilai F1x tadi 2 Newton, nilai F1y 6 Newton, nilai F2x itu 6 Newton, nilai F2y itu tidak ada 0. Maka sigma F-nya untuk sumbu X berarti 2 ditambah 6, 8 Newton. Untuk sumbu Y, F2Y-nya sebenarnya 6 tambah 0, 6 Newton. Maka kita masukkan, ini adalah sigma Fx dan ini adalah sigma Fy. Masukkan ke atas. Fr sama dengan akar Fx kuadrat. Berapa nilai Fx kuadrat? 8 kuadrat. Ditambah Fy kuadrat 6 kuadrat. Sama dengan 8 kali 8 64. 6 kali 6 36. 64 ditambah 36 akar 100. Akar dari 100 adalah 10 Newton. Maka jawabannya adalah 10 Newton yang C. Ini contoh yang ketiga, resultan dan arah ketiga gaya pada gambar di bawah. Jadi ada vektor 1, vektor 2, vektor 3. Berapakah resultan dari ketiga gaya berikut? Seperti biasa, kita buat ini misalnya 10 Newton itu F1, ini F2, dan yang ini F3. Maka kita harus cari F1 terhadap sumbu X. Kita sebut F1X, mana arahnya? Ini F1X, berarti yang ini nih F1X. Gimana cara mencari F1X? Nah, karena garis vektor ini dekat dengan sudut, berarti pakai cos. Berarti F1-nya yang utama dikali cos. Berapa sudutnya? 60 derajat. Langsung kita masukkan angkanya. F1-nya 10, cos 60 setengah. Maka F1X jawabannya 5 Newton. Berikutnya F1Y. Yang mana F1Y? Yang ini. F1Y, F1 terhadap sumbu Y, F1Y. Jauh dari sudut, maka F1 dikali sin 60 derajat. F1-nya 10 Newton, sin 60 setengah akar 3. 10 kali setengah 5 akar 3 Newton. Berikutnya kita ke F2. F2-nya terhadap sumbu X doang nih. F2X. F2Y-nya nggak ada ya. Berarti F2X sama dengan, lihat, dia ke arah kiri, ke arah sumbu X negatif. Maka arah tandanya negatif, min F2. Sama dengan berapa F2X-nya? Min 5. Sekarang kita ke F3. F3 ini ke arah bawah terhadap sumbu X, sumbu Y negatif. Maka ini F3Y. F3X-nya ada nggak? Nggak ada. F3Y-nya ke arah bawah, min F3. Min F3 nilainya 5 akar 3. Karena F3X-nya nggak ada, maka kita sebut 0. Termasuk tadi yang F2Y juga nggak ada. F2Y tadi nggak ada ya, berarti F2Y-nya ini 0. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam tabel. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Ada F1, F2, F3, dan nanti ada sigma F. F1X itu nilainya 5, positif. F1Y nilainya positif 5 akar 3. F2X itu nilainya min 5 karena ke arah sumbu X negatif. F2Y nya nggak ada, 0. F3X nggak ada, 0.
F3Y min 5 akar 3. Maka dari sini kita cari dulu sigma X-nya. Yang X dengan X kita jumlahkan, 5 dikurang 5, 0. Ya. 5 dikurang 5, 0. Nah, berarti kita cari resultannya sama dengan akar sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat. Ini sigma fx, ini sigma fy. Semuanya 0, berarti 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Akar 0 dari 0 ya 0. Jawabannya 0 Newton ya untuk soal yang ini. Sekian materi vektor untuk kelas 10 SMA. Jadi banyak sekali ya yang harus kalian pahami di vektor, karena vektor itu berhubungan dengan nilai dan arah. Bagaimana menjumlahkan dua vektor, kalau membentuk sudut, kalau segaris dan berlawanan arah, kalau dua vektor itu sudutnya 90 derajat, kalau kedua vektor itu sudutnya kurang dari 90 derajat. Kalian juga harus paham tentang sudut-sudut istimewa. Itu ya, semoga bisa dipahami. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Sekian dari Pak Kapi, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat walau masih dalam proses belajar dari rumah. Kalau suka jangan lupa like, share ke teman-temannya.